Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Iza Zalfaria Daramadani Nirwana Putri, NPM 210810101187. Nama saya Devi Puspitasari, NPM 2108110165. Di sini kita akan membahas salah satu permasalahan cybercrime yang ada di Indonesia. Pengertian cybercrime sendiri yaitu semua tindakan ilegal yang bertujuan untuk menyerang sistem komputer dan semua data yang diproses oleh sistem keamanan komputer. Adapun pengertian cybercrime menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Widodo, pengertian cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Kami akan menampilkan salah satu berita tentang permasalahan cybercrime yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah beritanya. KPU RI menyatakan ada upaya masif untuk meretas halaman resmi KPU jelang pemilu 2019. KPU pun bekerjasama dengan Mabes Polri untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam upaya peretasan website KPU. Usai menandatangani Fakta Integritas Debat Ketiga Pemilu 2019, Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan masifnya serangan cyber atau peretasan yang menyerbu laman resmi KPU terjadi sejak pemilu 2014. Dari upaya peretasan terakhir yang berhasil dilumpuhkan, ada 2 situs KPU yang diserang, yaitu Sistem Informasi Penghitungan Suara atau SITUNG serta Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI. Menurut Arief, jejak identitas numerik atau IP address peretas datang dari berbagai wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari kerjasama KPU dengan Barreskrim Mabes Polri, polisi berhasil melacak 1 kasus peretasan website KPU yang pelakunya merupakan warga negara Indonesia. Siapa di balik IP itu? Maksudnya orangnya. Ya bisa dari mana saja. IP-nya internasional bisa saja orangnya domestik. IP domestik bisa saja orangnya dari negara lain. Bisa siapapun, bisa domestik semua, bisa asing semua, bisa campuran domestik dan internasional. Berikut ini adalah penampakan serangan hacker ke dalam website server KPU. Bisa dilihat dalam video tersebut, pada saat itu Indonesia mendapatkan serangan attack yang berasal dari luar negeri, yang menyerang server KPU secara bertubi-tubi. Dan kita bisa melihat di sini bahwa serangan terbanyak berasal dari negara Cina dan negara Amerika. Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Jatim mengamankan 2 pelaku peretas situs web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap 2 pelaku peretasan situs KPU Kabupaten Jember. Pelaku berinisial DA 23 tahun, warga Oku Timur, Sumatera Selatan, dan ZFR 14 tahun warga Serang, Banten. Dalam aksinya, 2 pelaku berbagi tugas. Situs KPU Kabupaten Jember yang diretas memunculkan gambar dan kalimat tidak senonoh. Sejumlah alat bukti terkait peretasan situs KPU Kabupaten Jember diamankan polisi. Dalam aksi peretasan tidak ada unsur politik dari pelaku. Di bawah umur, yang satu itu masih pelajar SMP, yang ZFR, ya. Jadi proses yang buka aksesnya adalah DA, buka kuncinya. Ya kalau analogi kehidupan realnya, dia menemukan pagarnya kok pendek, kuncinya gampang dibukalah pintunya. Kemudian yang memunculkan gambar itu adalah ZFR, tapi masih pelajar SMP, jadi kita tidak lakukan penahanan. Pelaku dijerat pasal 32 dan pasal 49 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kasus dan berita tersebut memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK.
Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan umum kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis data forgery, hacking cracking, sabotage, and extortion, atau cyberterorisme. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintah against government, atau bisa juga cybercrime menyerang hak milik against property. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus tersebut, salah satunya dengan melakukan kriptografi atau dengan menyandikan data sebelum dikirim melalui internet agar pihak penyerang tidak dapat mengerti data yang dikirim. Yang kedua, dengan memasang sistem pemantau serangan untuk mengetahui adanya orang yang masuk atau adanya serangan. Selanjutnya bisa dilakukan dengan menutup servis yang tidak digunakan dan melakukan backup secara rutin. Untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal, perlu adanya internet firewall yang menggunakan filter dan proxy. Firewall filter digunakan untuk menyaring komunikasi dan firewall proxy untuk memberi perizinan. Itu adanya cyber law dan dukungan lembaga khusus lainnya juga dapat menekan terjadinya kasus cybercrime lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.